Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencari kerja yang saya hormati, saya sering kali mendengar pernyataan dari teman-teman pencari kerja yang kalau ingin mencari pekerjaan tanpa orang dalam susah sekali untuk lolos rekrutmen di perusahaan. Kalimat ini seakan menjadi tembok besar, tembok penghalang bagi teman-teman pencari kerja yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuka sedikit wawasannya, bahwa tidak semua posisi atau lowongan pekerjaan yang ada itu membutuhkan adanya orang dalam untuk proses rekrutmennya. Ada posisi yang betul-betul terbuka untuk semua orang. Asal kita mau berusaha, kita mau belajar, dan membuktikan kemampuan diri kita sendiri. Memang kita harus akui bahwa di luar sana banyak instansi atau perusahaan yang dalam proses rekrutmennya itu penuh dengan lika-liku. Bahkan mungkin ada unsur nepotisme dalam prosesnya. Tapi bukan berarti semua proses mencari pekerjaan seperti itu. Ada bidang-bidang tertentu yang dilakukan secara profesional, terbuka, dan fokus pada performance dan attitude dari pelamarnya. Biasanya posisi-posisi ini membutuhkan tenaga kerja yang siap kerja di lapangan, berorientasi pada target, atau memiliki penilaian yang terstruktur. Artinya, mau kamu kenal orang dalam atau enggak, itu enggak berpengaruh. Kalau bisa bekerja, bisa mencapai target, dan punya etos kerja yang tinggi, kamu akan berpeluang sangat besar untuk diterima di perusahaan tersebut. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Posisi-posisi apa saja, atau peluang-peluang pekerjaan apa saja yang terbuka untuk semuanya. Yang pertama adalah sales atau tenaga penjualan. Sales atau tenaga penjualan ini baik di bidang properti, penjualan kendaraan, asuransi, ataupun retail. Kuncinya adalah kemampuan untuk mencapai target penjualan. Bukan siapa Anda, kenal dengan siapa. Posisi yang kedua adalah posisi sebagai marketing atau digital marketing. Di posisi ini, perusahaan lebih cenderung mencari kandidat yang kreatif, mampu menarik pelanggan, dan memahami strategi pemasaran ketimbang dia punya koneksi dengan siapa di perusahaan tersebut. Posisi selanjutnya, posisi yang ketiga, biasanya ini adalah driver atau kurir ekspedisi. Posisi ini yang diutamakan adalah driver itu harus memiliki surat izin mengemudi. Yang kedua, dia memahami medan, lingkungan, tempat dia akan melakukan pekerjaannya. Memiliki pengalaman berkendara yang baik, dan catatan kepribadian yang baik pula. Posisi yang keempat, yang selanjutnya adalah posisi sebagai customer service atau call center. Pada posisi ini, perusahaan itu lebih cenderung untuk mencari kandidat yang memiliki orientasi kepada layanan terhadap pelanggan. Kemudian memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Selanjutnya ini ada posisi yang terakhir, dan mungkin masih banyak posisi-posisi yang lain yang tidak memerlukan orang dalam, yaitu posisi sebagai staff event atau promotor produk. Perusahaan dalam posisi ini lebih cenderung untuk mencari kandidat yang lincah, ramah, dan mampu mempresentasikan produknya di depan umum secara baik dan tepat dan benar. Nah, itulah beberapa posisi yang minim sekali membutuhkan orang dalam proses rekrutmennya. Karena itu yang menentukan adalah kemampuan pribadi kita secara personal, melihat keahlian kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ini ada beberapa tips dan trik dari saya untuk kita bisa memperbesar peluang dalam mendapatkan pekerjaan pada posisi-posisi tersebut. Yang pertama, bangun portofolio atau bukti kerja kita. Untuk posisi atau lowongan yang terbuka untuk siapapun, perusahaan itu lebih cenderung untuk merekrut kita dari melihat bukti kerja nyata kita.
Kalau ingin melamar sebagai sales, tunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan dalam berjualan. Tips yang kedua, tunjukkan kesan profesional sejak awal pertemuan. Banyak HRD yang menilai calon kandidat dari pertama kali ia berkomunikasi. Sapaan yang sopan, bahasa yang jelas, dan respon yang cepat akan memunculkan kesan positif kepada orang yang akan merekrut kita. Tips dan trik yang ketiga, persiapkan diri kita dengan pengetahuan dasar pekerjaan tersebut. Misalnya, kita ingin melamar sebagai customer service, maka sebaiknya pelajari dulu teknik komunikasi yang baik. Kalau mau melamar sebagai driver, pahami etika berkendara dan keselamatan kerja secara baik. Tips yang keempat, cari informasi lowongan yang resmi dari sumber yang jelas. Gunakan situs resmi perusahaan langsung dalam mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan. Atau portal kerja terpercaya milik pemerintah yang saat ini tersedia di web careerhub.kemnaker.go.id. Sebisa mungkin kita harus menghindari informasi lowongan-lowongan yang tersebar melalui grup-grup WA atau chat WA yang tidak jelas sumbernya dari mana. Tip yang selanjutnya, yang terakhir, jangan takut untuk melamar berulang-ulang kali di posisi yang ingin kita dapatkan. Teman-teman harus ingat, mencari atau melamar pekerjaan tidak langsung sekali tembak, langsung dapat. Bisa jadi bisa ngelamar sampai 10 kali, 50 kali, 100 kali, baru dapat panggilan untuk ikut proses seleksi. Tapi itu lebih baik daripada kita hanya diam dan menunggu kesempatan datang kepada kita. Sahabat pencari kerja yang saya hormati, peluang itu sebenarnya ada, bahkan banyak. Hanya saja kita itu sering terlalu fokus pada hambatannya, hingga lupa melihat pintu-pintu kecil yang terbuka lebar di depan mata kita. Jangan biarkan pikiran negatif mencari pekerjaan tanpa orang dalam susah. Itu jadi menghambat kita untuk melangkah dan menutup semangat juang kita dalam mencari pekerjaan. Justru posisi-posisi yang terbuka untuk siapa saja yang tadi saya sebutkan bisa diraih oleh siapapun dan bisa sukses di pekerjaan tersebut. Asal mau belajar, gigih dan konsisten. Ingat, perusahaan yang sehat akan menghargai hasil kerja dan etos kerja kita. Dan kejujuran, bukan sekedar kedekatan secara personal atau kenal dengan orang dalam. Teman-teman pencari kerja, tetaplah menjadi pribadi yang tenang, jadilah pribadi yang selalu jujur, dan menjunjung tinggi etika dan sopan santun dimanapun dan kapanpun. Karena karakter baik tersebut adalah tiket jangka panjang untuk kita yang nilainya lebih tinggi daripada sekedar punya orang dalam. Semoga Allah memudahkan semua langkah dan usaha kita, memperluas jalan rezeki untuk kita, dan memberikan kita kekuatan untuk terus berusaha tanpa berputus asa. Saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pencari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.